Selamat datang kembali di Astronaci. Hari ini adalah, hari yang sangat spesial karena kita membahas tentang trading. Jadi mungkin buat orang-orang yang sudah pernah trading pasti sering mendengar istilah bermacam-macam, kayak ada yang bilang trading itu adalah main, saya sekarang lagi main forex, saya sekarang lagi main gold. Mungkin ada juga yang bilang kalau trading itu coba-coba. Oh ya, saya mau coba-coba trading dulu. Ada juga yang bilang kalau trading itu untuk judi. Trading itu jangan dilakuin deh, karena kan cuma tebak-tebakan harga aja gitu. Tapi saya cukup yakin kalau sedikit orang yang bilang trading itu adalah war, trading itu adalah peperangan. Mungkin kenapa kok jarang orang yang bilang trading itu peperangan? Karena itu ngebuat kita itu takut. Apa iya kita ini mau trading? Semua orang tuh takut dengan perang. Semua orang itu nggak mau perang. Kalau bisa semuanya peace. Kalau bisa semuanya bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus berperang gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kehidupan kita itu memang adalah peperangan. Setiap orang itu setiap harinya berperang. Entah itu harus naik sepeda motor keluar ke jalanan, berperang untuk serempet-serempetan sama bajai, sama angkot. Mungkin juga orang-orang itu berperang dengan hati nuraninya pada saat harus menyelewengkan pekerjaan. Dia harus berperang dengan nafsunya, harus berperang dengan cobaan-cobaan yang ada. Misalkan di kantor ada seseorang yang sangat menarik hati, padahal di rumah ada yang lagi nungguin. Setiap hari itu adalah peperangan ya. Ada peperangan rohani, ada peperangan hati nurani, ada peperangan fisik juga. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, harus berperang melawan cancer, berperang melawan sakit ginjal atau sakit yang lainnya. Atau mungkin ada yang berperang menghadapi malu. Trading itu juga suatu peperangan. Kita harus sadar dulu kalau siapa yang bisa berhasil untuk mempersiapkan dirinya, prepare your weapons, orang yang paling bisa mempersiapkan dirinya dengan baik itu adalah orang yang paling bisa berhasil dalam peperangan ini dan bisa membawa pulang semua jarahannya. Ya, jadi kita harus benar-benar sadar kalau peperangan di dalam kehidupan kita tuh bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi kita harus sadari dan kita harus mempersiapkan diri supaya kita tidak jatuh ke dalam kekalahan. Jadi pada hari ini kita akan membahas gimana sih trading itu adalah suatu peperangan dan bagaimana caranya kita mempersiapkan senjata-senjata kita. Oke, kalau misalkan teman-teman sering ngelihat film action, saya suka sekali nonton film action dari Avenger, dari X-Men, dari Rambo, atau film Fast to Furious. Pokoknya semua yang berbau-bau action tuh saya suka sekali. Saya yakin banyak banget dari kita yang juga suka nonton film action. Yang seperti kita sadari ya, kalau kita nonton film action, itu kan pasti banyak senjata-senjata yang dipakai ya. Ada senjata-senjata yang kecil, ada senjata-senjata yang besar. Kalau kita ngomong tuh ada senjata yang laras pendek, ada yang laras panjang, kayak di gambar saya ini. Dan setiap senjata itu kan pasti ada kegunaannya. Apalagi kalau teman-teman lihat film Rambo, Sylvester, yang dia selalu bawa senjata banyak banget di badannya, dia bawa pisau, banyak bawa bom, bawa apa, kita suka bingung, ngapain sih kok bawa senjata banyak banget gitu, dan penggunaannya beda-beda gitu. Oh, misalkan kayak, pistol tuh yang kecil, itu biasanya orang-orang suka bawa untuk menjaga diri. Ada juga yang sniper yang panjang banget, itu biasanya memang kegunaan dia itu adalah untuk jarak yang sangat jauh dan sudah didesain supaya presisi dan akurasinya tuh tinggi. Sekali kena tembak pasti langsung die, itu sniper. Terus ada juga yang, kayak shotgun jarak dekat. Dia nggak bisa jauh justru. Kalau jauh malah dia kurang akurat, justru harus dalam jarak dekat dan pelurunya bisa banyak banget. Itu shotgun. Terus ada juga tuh, kalau shotgun itu kan dia tujuannya untuk berburu ya. Jadi dia itu nggak bisa untuk bikin lawan sampai langsung die, goodbye, kecuali di kepala gitu. Dia tuh hanya bisa melukai saja, makanya itu sering dipakai sama dunia kepolisian karena mereka tuh tidak mau ngebunuh, mereka tuh hanya mau melumpuhkan. Jadi setiap senjata ini ada cara pakainya sendiri, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita harus memilih pada saat situasi seperti ini saya keluarin senjata apa. Kalau misalkan musuhnya pas di depan mata, kita keluarinnya pistol, jangan keluarinnya sniper, pasti nggak bisa kelamaan ya. Terus juga kalau misalkan
yang pernah nonton film-film action, dia punya laras panjang yang untuk berburu, pada saat dia mau membuat daya ledaknya tinggi, dia akan potong itu laras panjangnya separuh supaya apa, supaya tembakannya bisa meledaknya itu benar-benar besar sekali gitu. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita tuh bisa menguasai semua ciri-ciri dari senjata-senjata yang kita punya. Pada saat kita sudah menguasai senjata kita, niscaya kita tuh bisa tahu, oke, pada saat seperti ini saya sebaiknya melakukan apa, saat seperti ini saya sebaiknya melakukan apa. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini punya misalkan penyakit diabetes. Oke, kalau punya diabetes berarti apa? Oh, kalau makan gulanya nggak boleh banyak-banyak, nasi juga harus diganti, ini harus diganti. Senjatanya apa? Oke, kalau sudah parah senjatanya insulin, kalau belum parah kita minum obat. Ini adalah senjata kita pada saat kita menghadapi peperangan. Terus juga misalkan kayak sekarang COVID-19, senjata kita apa? Stay at home. Tapi kan nggak semua orang bisa stay at home. Oke, senjata kita pakai masker. Sekarang juga ada penutup yang transparan itu yang bentuknya kayak plastik. Kita bisa pakai itu juga. Ada juga yang pakai sarung tangan. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita itu memang dalam peperangan dan bagaimana caranya kita itu bisa menang dalam peperangan ini. Hari ini saya mau fokus supaya kita itu bisa mengerti sebenarnya tuh saya harus menjadi seorang trader sampai selevel apa. Dan pada saat saya menjadi seorang trader, saya tuh harus expert menggunakan senjata saya sampai seberapa expert dan gimana caranya supaya saya itu bisa expert. Oke. Nah, jadi, kalau misalkan di yang saya tampilkan di sini, ini ada namanya level kompetensi. Oke, jadi di level kompetensi ini ada 4 level kompetensi. Kalau misalkan ditanya, saya harus sejago apa? Idealnya pada saat kita belajar sesuatu, kita harus sampai expert. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mau sampai expert, ya udahlah sampai train aja, ya udahlah sampai experience saja, boleh. Tapi jangan mengharapkan hasil orang yang sudah expert untuk dinikmatin orang-orang yang masih train, kecuali Anda tuh sangat-sangat beruntung sekali. Kayak kalau lihat Donald Bebek, komik Donald Bebek, di situ ada untung bebek. Untung bebek itu selalu dengan effort serendah mungkin dia mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Itu namanya orang yang beruntung. Tapi kan hanya 1% orang di muka bumi ini atau bahkan less than 1% orang-orang yang beruntung. 99% sisanya adalah orang-orang yang harus fight, harus berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, jadi pada saat di level kompetensi ini ada 4 levelnya. Ada awareness, ada train, experience, sama expert. Bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau level kompetensi yang awareness itu artinya Anda dan saya itu tuh sudah mengerti general understanding. Di samping itu juga tahu basic knowledge-nya. Jadi kalau misalkan di dunia financial market, setidaknya kalau Bapak Ibu tuh mau trading forex, mau trading futures, itu tuh sudah mengetahui general understanding-nya, basic knowledge-nya udah tahu. Jadi kalau misalkan yang sudah lulus dan paham semua materinya belajar trading, sebenarnya Anda itu termasuk level yang udah awareness. Jadi kayak udah ngerti, udah aware apa yang akan dihadapi, sudah aware apa yang akan ada di depan mata, kekurangannya apa, kelemahannya apa, senjatanya apa, bantuannya apa, pastinya udah tahu kalau udah lulus di belajar trading. Setelah tahu awareness, kita harus latihan. Otomatis level kompetensi yang kedua adalah Anda tuh train, sudah terlatih. Oke, namanya orang sudah terlatih berarti sudah mengikuti pelatihan. Pelatihan itu ada macam-macam, ada online, ada offline, bisa pakai segala macam cara. Nah, orang yang train bisa disebut train atau orang yang udah kompeten dalam level train itu tuh seperti apa sih? Orang yang sudah mempunyai good working knowledge. Jadi mereka itu udah punya knowledge yang levelnya tuh udah bagus, bukan basic lagi. Kalau basic itu berarti dasar, tapi masih belum bisa menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan kalau good itu tuh sudah dalam kadar orang lain aja bisa jelasin. Kalau basic tuh masih oke, saya mengerti, tapi kalau sudah jelasin lagi ya saya kurang paham gitu ya. Itu namanya good working knowledge, sudah sampai mengerti dan sampai bisa mengulangi apa sih yang dijelaskan. Ability to apply the knowledge. Jadi bisa tahu, misalkan caranya menggunakan MetaTrader. Oke, sudah lihat, sudah tahu, udah bisa ngasih tahu temennya, sudah lancar nggak untuk pakainya, udah lancar nggak waktu ngentry, itu adalah ability to apply the knowledge. Work independently in standard situation. Oke ya, dicatat ya, standard situation. Jadi di dalam market itu ada situasi-situasi standar, situasi-situasi volatile, sama situasi-situasi anomali. Situasi anomali itu artinya situasi yang tidak sewajarnya.
situasi-situasi yang tidak bisa dirumuskan, di luar teori, di luar normalnya, anomali saja sesekali terjadi gitu. Itu namanya anomali. Terus ada yang standar. Standar itu maksudnya ya marketnya seperti itu. Marketnya yang lagi nggak ekstrim, terus juga ngikutin tren, marketnya juga nggak terlalu volatile banget, bergeraknya lambat, bergeraknya tenang, seperti kayak air di sungai yang lagi bukan musim penghujan kan tenang ya airnya ya, tapi begitu ada musim penghujan yang deras banget, otomatis kan ombaknya itu, arusnya itu akan deras. Jadi kalau misalkan orang yang di level train, meskipun mereka sudah terlatih atau mereka sudah berlatih, mereka itu masih harus um, di level-level mengatasi masalah-masalah secara independen tuh dengan yang standar-standar aja situasinya. Jadi kalau misalkan situasinya mulai aneh, situasinya mulai anomali, situasinya mulai volatile, arusnya mulai deras, backup, mundur aja. Jangan ditabrak, karena itu bukan level kompetensi Anda. Dan biasanya kalau orang-orang yang udah trained, ini biasanya dia mengerti technical analisis dasar dan seenggaknya tahulah indikator itu apa. Ya, setelah itu masuk ke level experience. Level experience ini satu level di atasnya lagi. Di mana pengetahuannya itu udah broad, lebar, dan dalam. Jadi bukan cuma tahu satu hal, tapi bisa tahu why. Bisa tahu kenapa kok seperti ini. Kalau nggak ideal harus seperti apa. Dan dia sudah mendapatkan semuanya itu dari pengalaman. Sudah pernah ngerasain gimana pahit manisnya. Gitu. Itu yang disebut dengan orang-orang yang udah experience di bidangnya. Setelah itu dia bisa punya kemampuan untuk deal with and manage exception and special cases in an independent manner. Jadi dia secara independen, secara dirinya sendiri, tanpa harus minta bantuan kanan kiri, minta nasihat kanan kiri, secara independen dia tuh sudah bisa deal dan sudah bisa memanage hal-hal yang spesial gitu. Kayak yang tadi, kalau yang standar itu yang arusnya masih biasa aja. Nah ini kalau arusnya udah deres, orang ini tuh masih bisa handle the situation. Kalau misalkan teman-teman pernah arung jeram, itu kan ada orang-orang spesial yang bisa tahu gitu, menggoknya di mana, harus beloknya pas kapan, supaya memastikan meskipun ada arus, dia tuh tetap aman. Itu adalah orang-orang yang udah experience. Dia udah tahu gimana caranya mengatasi hal-hal seperti ini. Dan ability to effectively share the experience. Dia tuh mampu untuk menceritakan apa yang menjadi experience dia, menjadi pengalaman dia gitu. Dan biasanya orang-orang yang di experience ini, dia itu sudah bisa mengkombinasikan jurus-jurus teknikalnya. Dan dia bisa objective trading. Jadi semakin banyak senjata yang kita punya, kayak tadi weapon yang kita tuh semakin pengalaman dan boleh berperang di berbagai situasi. Kalau kita trainnya baru sama pistol, latihan pistol, udah jangan berani-beranilah mau ikut perang-perangan ke Afghanistan atau ke daerah yang lain. Karena kita cuma punya kemampuan menggunakan satu senjata. Kita senjata itu pun senjata kecil, tapi kalau udah experience, bolehlah mau coba-coba perang ke daerah yang agak bahaya sedikit gitu. Karena apa? Sudah bisa mengkombinasikan, oke, kalau deket saya pakai pisau, oke, kalau misalkan mau sambil lari-lari saya pakainya rifle, kalau kalau jarak jauh banget saya pakainya sniper, udah bisa mengaplikasikan semuanya. Itu namanya experience. Yang terakhir namanya expert. Jadi kompetensinya tuh benar-benar sudah expert. Dia tuh sudah expert knowledge. Jadi knowledge-nya dia itu udah menyeluruh dan sudah bisa untuk secara resmi diakui gitu. Jadi misalkan ada sertifikasi CFTI gitu ya. Orang yang udah mendapatkan gelar CFTI itu bukan cuma orang yang experience. Tidak semua orang yang experience itu berarti dia expert. Tapi kalau orang sudah mendapat sertifikasi CFTI, CET, itu berarti dia tuh sudah diakui, dia itu tersertifikasi dan sudah dibuktikan dia tuh expert gitu. Dengan mempunyai knowledge yang sangat-sangat expert di bidangnya. Ability to link experience to big picture. Jadi kalau misalkan kita itu sudah expert, kita tuh bisa melihat, oke, time frame-nya yang kecil begini, yang menengah begini, time frame besarnya seperti ini, big picture-nya seperti ini, technical-nya seperti ini, fundamentalnya seperti ini, news-nya seperti ini, terus money management saya seperti ini, psikologinya seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan sekarang gitu. Dia bisa menyambungkan ekonomi Amerika seperti apa, Indonesia kayak apa, Singapura seperti apa. Oke, berarti Asia Pasifik situasinya akan seperti apa. Dia bisa melihat
big picture-nya, dan dia bisa lihat, oke, kalau USD ini akan terus-terusan naik, maka sebaiknya saya investasi di apa. Kalau misalkan oil turun, maka gold-nya seperti apa. Jadi dia sangat-sangat mengerti semua situasi yang ada dan dia bisa menggabungkan semuanya sehingga mencapai suatu conclusion yang bagus. Itu artinya sudah expert, ya. Ability to provide tailored advice and to underpin in relevant context-specific argument responding to internal and external queries. Ini sama kayak tadi yang saya jelasin. Jadi dia itu bukan cuma bisa tahu big picture-nya, tapi dia bisa memberikan rekomendasi. Dia bisa memberikan analisanya. Maka kedepannya mau seperti apa. Di sini saya ada tuliskan bahwa kompetensi itu adalah penggabungan dari knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, experience, pengalaman, attitude, sikap kita, dan mental kita. Kalau 5 hal ini dikejar, level 1, level 1, level 1, level 1, level 1, kompetensi kita level 1. Naik, kita jadi level 2. Jadi 5 hal ini harus kita kembangkan bersama-sama supaya kompetensi kita meningkat. Di dunia financial market, kalau kompetensi kita meningkat, sebagai analis, apa maksudnya? Kalau sebagai analis ya artinya anak kita sebagai analis yang lebih jago. Tapi kalau sebagai trader apa maksudnya? Berarti kita semakin profit. Yang kita tuju adalah kita semakin profit, semakin kompeten, semakin kompeten, winning rate kita semakin bagus. Winning rate kita semakin bagus artinya dalam 10 kali entry, kalau dulu 4 kalah, sekarang jadi kalahnya cuma 3. Lama-lama kalahnya cuma 2. Lama-lama kalau 30 kali entry, kalahnya cuma 1. Jadi probabilitas winning rate-nya tuh semakin tinggi. Itu artinya kita sudah semakin kompeten, ya. Oke, di sini saya ada gambar. Ini adalah penerapan yang langsung ke kehidupan kita, yaitu trading. Dan khususnya di materi ini adalah kita bahas tentang forex, komoditas, indeks, ya. Kita tuh ada newborn, newbie, dan basic. Ini tadi adalah penerapan dari kompetensi yang di sini, yang secara umum, lalu kita sambungkan, kita kaitkan dengan financial market, khususnya di forex, futures, index, dan teman-temannya, ya. Jadi ada newborn, ada newbie, dan ada basic. Newborn itu apa sih? Ini tuh kayak unlock gitu ya, unlock harta karun gitu. Pada saat kita newborn, kita tuh memiliki pengetahuan mengenai produk. Produknya tahu, oke? Kita lanjut ke sini dulu. Nih, newborn. Newborn itu adalah orang yang tahu apa, gitu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan apa. Apa sih dunia perdagangannya? Ini yang sebelah kiri ya, yang nomor 1. Dunia perdagangannya apa? Pihak-pihak yang terkait apa saja? Produk yang diperdagangkan apa saja? Jadi kalau lulus, sudah tahu semuanya ini apa-apa-apa bisa dijawab, berarti Anda lulus. Anda sudah tidak jadi newborn lagi. Anda masuk ke newbie. Newbie itu dia sudah tahu nih, yang pertama memiliki pengetahuan mengenai produk. Di newbie ini Anda akan unlock 2 lagi. Apa? Yaitu memiliki pengetahuan mengenai trading dan memiliki mindset yang benar. Apa sih itu? Oke, kita masuk sini lagi yang di tengah ya, yang warnanya coklat ini. Newbie itu seperti apa? Dia tuh bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Kalau tadi apa, kalau sekarang bagaimana. Mengenai pengetahuan, memiliki pengetahuan mengenai trading. Bagaimana sih cara memperdagangkannya? Bagaimana sih pengenalan aplikasinya? Bagaimana sih cara menghitung untung ruginya? Bagaimana sih metode agar bisa profit? Ya, ini newbie itu harus sudah lulus tahap ini. Dia sudah harus tahu produk, dia juga harus tahu bagaimana tradingnya. Di samping itu dia harus unlock apa? Memiliki mindset yang benar. Hal-hal apa yang harus dihindari waktu trading? Bagaimana cara menghindarinya? Money and risk management yang tepat itu seperti apa? Bagaimana supaya saya bisa dianggap tepat? Newbie itu harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana, ya. Terus setelah itu yang basic, dia udah unlock 3 kan ya, tadi 1 di newborn, 2 di newbie. Nah, waktu di basic, dia tuh harus unlock 1 lagi, memiliki pengetahuan mengenai technical analisis dasar. Nah, jadi kalau misalkan udah lulus dari newbie, kalau teman-teman sudah ikut belajar trading, pastinya udah lulus dari tahapan newbie, harus masuk ke basic, memiliki pengetahuan mengenai technical analisis dasar. Seperti apa sih pengetahuan technical analisis dasar? Basic. Basic itu kita harus bisa menjawab pertanyaan kemana, ya. Paham penggunaan technical analysis nih ya, memiliki pengetahuan mengenai technical analysis dasar. Paham kegunaan technical analysis.
Paham cara kerja dari technical analysis. Kalau misalkan sekarang teman-teman tuh masih newbie, terus bingung, kok bisa sih analisa pakai technical, ngeliatin harga aja kok udah tahu arahnya mau kemana. Wajar kalau teman-teman itu newbie. Tapi kalau teman-teman udah expert, masih mempertanyakan hal ini, berarti teman-teman itu belum expert. Teman-teman tuh masih harus mempelajari yang basic lagi. Jadi kalau misalkan di basic itu sudah harus tahu kegunaan technical analysis itu sebenarnya apa, cara kerjanya seperti apa, paham mengenai candle dan mampu identifikasi tipe-tipe candle. Jadi tahu candle-candlenya itu udah harus tahu, udah harus memiliki pengetahuan. Dan ini nih yang penting ya, mampu mengidentifikasi arah tren besar. Jadi pada saat kita itu uh, masuk di basic dan kita itu mengetahui technical analysis dasar, seenggaknya Anda itu baru bisa lulus dari kelas basic kalau Anda itu sudah bisa menjawab pertanyaan kemana. Saya kasih chart misalkan, oke, chart ini arahnya mau kemana? Tebak gitu. Jadi lihat dari candlenya, lihat dari trennya, lihat dari chartnya, langsung bisa tahu, oke, ini range-nya masih mau bullish. Oh, ini trennya sideways, ini trennya bearish. Cukup tahu mau kemana. Itu artinya Anda udah bisa lulus dari basic. Setelah basic mau kemana lagi, Bu? Gitu ya. Intermediate, advanced, dan mastery. Jadi kalau intermediate ini yang 1, 2, 3, 4 sudah di-unlock. Oke? Yang sekarang mau di-unlock adalah intermediate-nya. Mampu membuat prediksi di mana. Jadi kalau tadi itu kemana, sekarang ini di mana. Untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan memiliki psikologi trading yang sehat. Oke ya? Ingat ya. Jadi kalau misalkan intermediate itu kita mulai menjawab pertanyaan di mana. Kalau tadi kemana, sekarang di mana. Mampu membuat prediksi, menghitung di mana bisa entry, di mana bisa exit. Di mana exit itu adalah stop loss atau take profit. Oke, ini bukan saham ya. Kalau misalkan di saham, entry itu beli, exit itu sell. Kalau misalkan di financial market yang jenis ini, entry itu bisa buy, bisa sell, stop loss, dan profit adalah exitnya. Kita bisa tahu di mana. Terus bisa mengukur sampai di mana sih harganya akan terus naik atau terus turun. Jadi bisa tahu tuh, oke, arahnya tadi awalnya udah tahu kan, arahnya mau apa? Bearish. Bearish mau sampai angka keberapa? Tahu di mananya. Mengenal indikator yang penting dan mampu mengkombinasikan. Indikator tuh ada banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada satu chart, ada candle-nya, terus ada garis malang melintang sampai chartnya nggak kelihatan, itu salah. Indikator itu memang ada banyak, tapi hanya sedikit yang Anda perlu pakai untuk menolong analisa teknikal Anda. Jadi orang yang udah intermediate, dia tuh menggunakan technical dibantu dengan sebagian atau segelintir indikator untuk membantu dia mengkonfirmasi. Dan itu harus dikombinasikan. Itu adalah skill yang harus dipunya apabila Anda itu udah masuk level intermediate. Menemukan trading system yang cocok untuk diri sendiri pada suatu instrumen. Banyak yang tanya ya, trading system itu apa sih? Trading system itu adalah ramuan analisa yang bisa dipakai terus-menerus berulang pada suatu pair atau suatu market tertentu. Misalkan, cooking system saya. Oh, kalau masak harus ada bawang putih, bawang merah. Kalau bawang merah, bawang putih nggak ada, pakai bawang bombay boleh. Caranya gimana? Yang dipakai berulang kan? Pokoknya harus dikupas dulu, dipotong tipis-tipis. Habis itu kalau bawang putih dipotong kotak-kotak, habis itu harus dioseng dulu. Semua makanan kalau dimasak pakai itu pasti enak. Udah, begitu. Jadi, itu adalah cooking system saya. Nah, teman-teman harus menemukan trading system dari teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh mau menemukan technical ini dicampur sama technical itu, dimasukin di market ini, itu bisa atau enggak? Bisa works enggak? Bisa works berkali-kali enggak? Itu harus ditemukan trading sistemnya. Dan yang kedua adalah memiliki psikologi trading yang sehat. Kalau masih ingat, psikologi trading itu biasanya yang bermasalah bukan newbie ya. Newbie itu biasanya tuh belum ada trauma, belum ada grit, dan kalaupun ada grit dan fear itu tuh masih tidak mempengaruhi keputusan dia dalam action, dengan catatan yaitu tadi dia money manajemennya udah benar, dia pengetahuan dasarnya udah benar, ya otomatis ya psikologi trading dia itu belum terlalu ngaco. Tapi orang-orang yang udah intermediate ini tuh sudah mulai terkontaminasi gitu, udah pernah tahu rasanya loss, sudah pernah tahu gagal bolak-balik, udah ada kepahitan gitu ya yang harus disembuhkan. Itu
harus diberesin di level intermediate ini. Makanya biasanya kalau Astronaci bikin seminar psikologi trading gitu ya, jarang yang ikut itu newbie. Biasanya yang ikut itu adalah barisan patah hati, barisan yang udah rugi ratusan dolar, ribuan dolar. Itu biasanya orang-orang yang ikut karena mereka sadar saya udah punya sakit kanker, tolong diterapi kayak gitu. Setelah itu tadi udah intermediate saya. Begitu advance, Anda sudah bisa tahu kemana dan di mana sekarang saatnya menjawab pertanyaan kapan. Ya, mampu menganalisa dengan lebih presisi, baik dari segi waktu dan tempat. Oke, tempat di sini dimasukin price ya. Jadi kan tadi udah belajar price, sekarang belajar time. Itu levelnya advance. Mampu menemukan area entry exit di harga terbaik. Oke, jadi pada saat kita entry atau exit, kalau misalkan teman-teman lihat chart, itu kan ada, misalkan mau naik ya, turun nih di sini, terus sampai level sini tiba-tiba naik tinggi banget sampai ujung terus dia turun. Puncak-puncaknya nih loh, ujung-ujungnya. Kan yang paling menyenangkan kalau kita beli pada saat harganya paling rendah ya, dan jual di harga pada saat dia harganya paling tinggi. Itu kepuasan yang hakiki gitu. Sama kayak ibu-ibu kalau misalkan beli barang, nawar sekali langsung dikasih. Kan saya kayak, kayaknya saya kurang nih nawarnya. Seharusnya saya nawarnya lebih kejam lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan orang yang udah advance, itu biasanya orang-orang yang udah mempelajari Fibonacci secara advance, dia tuh bisa loh, bener-bener entry di lowest price. Kalau buy ya, dia bisa buy di lowest price dan dia bisa sell di highest price. Itu kepuasan yang hakiki bagi seorang trader. Oke, terus mampu trading dalam kondisi dan jenis market yang berbeda-beda. Jadinya nggak cuma bisa di XAUUSD, nggak cuma di USD JPY, USD JPY ya, atau di Euro USD, tapi dia bisa trading di berbagai market yang berbeda-beda. Kalaupun mungkin dia tidak memilih trading di sana, at least kalau misalkan ada temennya bawa chart ke dia dan dia disuruh analisakan, dia bisa menganalisakan. Mau market apapun juga dia bisa analisakan. Karena sebenarnya technical analysis itu adalah kemampuan membaca situasi. Jadi dia itu bukan hanya bisa membaca situasi yang sering dia lihat, tapi kalau misalkan ada orang bawa chart aja dikasih lihat dia bisa langsung tahu ini seperti apa. Mungkin itu chartnya chart harga beras, atau chart harga minyak goreng, atau chart harga bawang putih gitu. Tapi dia bisa baca dan dia bisa tahu. Ya, jadi kalau orang-orang CAT itu, orang-orang yang udah ada certified CAT di belakangnya, rata-rata bawa aja chart ke dia. Oke, ini arahnya mau kemana? Harusnya 10 detik dia udah bisa jawab, ini arahnya mau kemana dan sebaiknya entry-nya di mana. Gitu. Itu artinya sudah advance, dia udah bisa jawab kapan. Mampu mengkombinasikan fundamental analysis dengan technical analysis. Biasanya FA dan TA itu selalu bertentangan ya, apalagi di dunia saham. Orang fundamental selalu bilang, apa itu technical? Analisa apa itu? Nggak boleh pakai technical. Orang technical juga bilang, apa mau entry kok masih lihat laporan keuangan, keburu terbang harganya. Kalau Astronaci, kita tuh mengkombinasikan fundamental dan technical. Kenapa harus memilih kalau kita bisa make dua-duanya dan kita bisa make money? Tujuan kita bukan ribut, tujuan kita make money, saudara-saudara ya. Jadi stop kalau mau ribut, fundamental lebih bagus, technical lebih bagus. Ya udah, pakai aja semuanya kalau bisa. Oke? Mampu mengidentifikasi kapan harga akan berbalik arah. Ini penting ya. Jadi kalau kita trading itu kan yang penting kita tahu kapan dia berbalik arah. Mungkin kalau di saham teman-teman mungkin nggak begitu peka dengan berbalik arah. Tapi kalau di futures atau di forex itu sangat-sangat penting mengetahui kapan ini tuh akan berbalik arah. Sehingga pada saat dia berbalik arah, kita bisa langsung pasang posisi. Karena kan kalau misalkan di saham begitu dia dari, misalkan dia dari atas nih, dia udah atas mau turun ke bawah, paling kita cuma bisa jual. Ya kan, misalkan kita udah punya barang modal 100, dia mau ke 500, udah sampai 500 dia berbalik arah, kita paling cuma jual. Tapi kalau orang yang di forex atau di futures, dia beli di 100, dia jual di 500, dia tahu waktunya berbalik arah di 500, dia langsung sell, dia ikut turun lagi, bisa two way gitu. Itu makanya kenapa orang-orang forex, orang-orang futures wajib tahu kapan ini dia mau berbalik arah, saya mau ikut, saya nggak mau cuma ikut sekali. Kalau bisa dia pergi saya ikut, dia pulang saya juga mau ikut, itu ya. Mampu mengkombinasikan dan menerapkan berbagai senjata analisa. Ini yang tadi saya sudah cower-cower. Senjata analisa itu ada banyak. Ya, kalau misalkan tadi senjata perang aja ada pistol lah, ada rifler lah, ada sniper. Technical analysis itu juga sama, banyak senjatanya.
Dan orang-orang untuk bisa sampai expert itu tadi ada kompetensi-kompetensinya. Kalau misalkan teman-teman masih level newbie atau level beginner, terus teman-teman berharap, saya juga pengen tahu dong kapan ini harganya akan berbalik arah. Nggak mungkin. Kayak di kepolisian aja, ini kan tema kita kan lagi ngomongin soal peperangan ya. Di kepolisian aja tuh kan kalau teman-teman ingat kan ada level-level ya, ada kayak garis-garisnya, ada brigadir, ada Ibtu, ada Ibtu, ada komisaris, ada jenderal. Nggak mungkin kalau 1 hari jadi polisi, 1 minggu jadi polisi, setahun jadi polisi mau jadi jenderal. Nggak mungkin, ada waktu yang harus diambil. Untungnya apa? Di dunia technical financial itu Anda tuh bisa mengejar. Mungkin kalau jadi dokter, kalau sekarang udah seumur saya mau jadi dokter, terlambat. Kalau saya mau jadi dokter, itu harusnya saya dibentuk dari zaman SD, dari zaman SMP. Nggak nunggu saya udah gede gini mau jadi dokter, nggak akan sepet. Sekarang saya mau jadi pelukis, atau mau jadi pemain piano profesional. Profesional yang saya maksud di sini bukannya bisa main for Alice loh ya, enggak. Profesional di sini yang dimaksud adalah saya bisa konser di Eropa, saya bisa recital, nggak bisa dikejar. Saya udah umur segini, saya nggak akan bisa mau jadi sejago itu. Ada namanya 10.000 jam terbang. Kalau kamu melakukan sesuatu sampai 10.000 jam terbang, kamu akan menjadi expert. Ada hal-hal yang bisa dikejar dengan waktu, ada yang nggak bisa. Ya, itu sama. Kalau financial market ini tuh adalah sesuatu yang bisa kita kejar. Good news-nya itu. Mungkin sekarang saya masih newbie, mungkin Anda masih newborn gitu. Tapi Anda bisa kejar untuk jadi advance. Nggak ada yang namanya terlambat. Mau Anda umur 40 tahun, mau Anda umur 50 tahun, selama mata Anda masih bisa melihat, dan telinga Anda masih bisa mendengar, dan mulut Anda masih bisa bicara, atau salah satu indera Anda itu bisa ada yang berfungsi, Anda masih bisa mengejar sampai ke level manapun juga. Oke? Dan yang terakhir adalah level mastery. Level mastery itu terakhir nih, yang di-unlock adalah udah nggak ada lock-nya lagi ya, udah ter-unlock semuanya. Dia harus bisa mendalami lebih dari 2 spesifik subjek. Jadi kalau misalkan, saya harus langsung jelasin ke materi ya. Jadi kalau misalkan mastery itu orang tuh udah kayak mana lagi gitu, mana lagi yang mau saya pelajarin. Jadi, senjatanya itu dia udah bukan cuma technical analysis, dia udah bisa ngerti Fibonacci, dia juga udah bisa tahu time. Nah, dia udah mulai tuh mau pakai teropong yang lain. Dia mau pakai teropong mereknya Elliott Wave. Dia mau lihat pakai teropong namanya chart pattern. Dia mau pakai teropong yang namanya Wedegan. Macem-macem. Ya, jadi ada lagi dia mau pakai teropong, mau pakai harmonic pattern. Ada bermacam-macam cara yang bisa dia dalemin lagi. Orang yang mastery itu orang yang sudah semakin dalam dan semakin menguasai 1 atau 2 subjek secara mendalam. Bukan berarti kalau yang di basic Anda nggak belajar chart pattern, belajar juga chart pattern. Mungkin ya di dalam chart pattern itu diajarin tuh gimana cara entry pakai 1, 2 cara. Jadi kalau pakai chart pattern, ketemu head and shoulder, cara entry-nya gimana, exit-nya gimana. Tapi paling cuma dikasih tahu 1, 2 cara. Tapi kalau orang-orang yang mendalami sungguh-sungguh head and shoulder, dia bisa menemukan 5 cara entry atau 5 cara exit hanya pakai head and shoulder. Itu udah mastery. Oke? Ini mengenai senjata-senjata dan mengenai kompetensi dari teman-teman kalau nanya tentang gimana sih kalau saya mau mendalami menjadi expert di financial market, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa belajar analisis teknikal? Ya tadi ya. Jadi kalau secara umum kita tuh kan tanya, kenapa sih kok belajar analisa teknikal, kok kita bisa memprediksi harga ke depan pakai chart gitu. Chart kan kemarin, harga lalu. Gimana caranya saya bisa tahu harga ke depannya seperti apa? Kenapa saya harus belajar analisa teknikal? Oke, saya hanya akan kasih tahu singkat 3 prinsip dasar analisis teknikal. Ini yang membuat Anda bisa percaya bahwa Anda bisa memprediksi harga di masa depan menggunakan analisa teknikal. Oke, 3 prinsip dasar analisa teknikal itu 1, market discount everything. Jadi, pergerakan harga yang ada di market itu sudah mencerminkan semua situasi yang terjadi di sesungguhnya. Jadi pada saat kita lihat chart, kita tuh bisa tahu psikologinya orang itu seperti apa. Psikologi yang di sini dimaksud lagi banyak yang beli kah? Atau banyak yang jual kah? News-nya seperti apa? Jadi market discount everything adalah seharusnya pergerakan harga itu sudah mencerminkan semua kondisi yang terjadi di lapangan.
Itu artinya market discount everything. Nah, sedangkan yang kedua adalah price moves in trend. Kita percaya bahwa harga itu bergerak mengikuti suatu tren, ya. Jadi ada trennya bullish, ada bearish, ada sideways, dan nanti di dalamnya tuh ada lagi tren-tren kecil-kecilnya. Kita harus percaya dulu bahwa harga itu membentuk suatu pola, membentuk suatu tren, di mana kita itu bisa memprediksi. Kalau harga itu tidak bergerak di dalam tren, kita tidak akan bisa prediksi. Jadi kenapa kita bisa belajar technical analysis atau kenapa kita harus belajar technical analysis? Karena sifatnya harga itu adalah dia itu membentuk tren. Dan sesuatu yang sifatnya tren itu bisa dianalisis. Apapun juga, mungkin kalau teman-teman bergerak di bidang kedokteran, mau ngecek tren penyakit influenza di Indonesia, bisa. Selama ada data, tren itu pasti bisa dibikin. Dan yang terakhir adalah history repeat itself. Jangankan di market, tren pakaian aja, fashion, kalau kita perhatiin, yang dulu fashion seperti apa, sekarang juga fashion seperti itu juga kan. Jadi fashion itu pun tuh berulang, apalagi harga. Kita percaya bahwa history repeat itself. Kalau misalkan situasi tren seperti yang kemarin, itu akan terulang lagi yang sekarang. Kalau misalkan kita percaya kalau ada head and shoulder, itu maka akan apa, maka nanti ke depannya kalau Anda menemukan head and shoulder, jadi itu juga akan terjadi hal yang sama. Kalau Anda ketemu penan, apa yang terjadi? Maka nanti kalau Anda ketemu penan lagi, itu juga akan berulang kejadiannya. Kalau misalkan Anda lihat bearish divergent, maka itu akan terjadi seperti apa. Nanti ke depannya kalau Anda menemukan lagi bearish divergent, ya hal itu juga akan terjadi lagi gitu. Itu yang kita percaya, 3 landasan dasar ini yang membuat kita belajar analisa teknikal. Kita tidak tebak-tebakan, kita tidak judi, kita nggak cuman main roulette Rusian, atau kita cuma main lempar dadu, tapi kita percaya bahwa dunia financial market itu dan harga di chart itu bisa kita prediksi, dan apa yang kita prediksi saat ini tuh bisa kita jadikan patokan untuk kita entry di masa yang akan datang. Itu kenapa analisa teknikal itu penting, ya. Setelah itu, kita akan masuk nih ke bantuan-bantuan apa aja sih yang bisa didapat dari Astronaci. Saya akan jelasin dulu yang kiri. Bantuan itu buat yang membutuhkan, namanya juga bantuan. Kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman nggak perlu bantuan apapun, ya teman-teman tidak perlu bantuan. Anda bisa jalankan sendiri. Jadi bantuan itu hanya diberikan bagi orang yang membutuhkan. Maka pertanyaannya, kebutuhan Anda itu apa? Apakah Anda tidak mau belajar sama sekali tapi mau profit? Saya mau profit sedikit-dikit, nanti kalau udah profit saya sambil belajar. Saya mau profitnya besar, sambil profit besar saya sambil belajar. Atau saya mau menguasai loh semuanya sampai advance, sampai expert, bahkan kayak yang tadi Bu Yorita bilang, saya mau jadi jenderal. Boleh dong. Saya pingin kelolakan dana saya minta, saya nggak peduli meskipun Astronaci bilang jangan titipin orang ya uangnya, bahaya. Tapi saya mau titipin dana saya untuk dikelolain ke orang. Atau Anda butuhnya seminar singkat, Bu, saya ini orangnya kalau belajar terlalu lama, yang ada nanti saya tuh mutung di tengah jalan, Bu. Jadi saya maunya yang singkat-singkat aja, tapi sering gitu. Itu kebutuhan Anda. Dan Anda bisa mencari penyelesaian ini di mana saja. Mungkin nggak harus ada di Astronaci. Apa yang membedakan Astronaci berbeda adalah karena pada saat kita meramu suatu produk, pada saat kita membuat suatu produk, kita itu membuat produk yang harus menyelesaikan masalah Anda. Jadi kita tuh bikin produk bukan berdasarkan apa yang saya bisa, tapi saya memberikan solusi apa yang Anda kira-kira butuhkan. Kalau misalkan Anda adalah level pemula, ya saya nggak akan kasih barang-barang yang untuk orang-orang yang expert. Kalau Anda masih newborn, saya kasih astrologi, Anda juga nggak akan ngerti. Geografi aja masih bingung ya, susunan planet aja dari Merkurius ke Jupiter sampai ke Pluto aja masih bingung, mau dikasih astrologi nggak mungkin bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh di Astronaci nggak ada yang bisa kelolakan dana saya, jadi saya kelolakan dana di tetangga saya, boleh silakan. Tapi pada saat kita memilih produk, itu tuh kita tuh harus lihat dan kita harus dalamin dulu, apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Apakah produk ini nih sesuai dengan logika saya atau tidak. Apakah produk-produk ini tuh cocok dengan apa yang saya dambakan atau tidak. Apakah kira-kira dengan solusi yang mereka tawarin ini saya bisa jadi lebih baik atau enggak. Itu yang harus dipikirkan ya. Jadi pada saat mau beli produk apapun juga selalu ingat apa yang dibutuhkan. Jangan impulse buying. Kalau impulse buying, kalau ke supermarket itu
Misalkan ke supermarket cuma mau beli mentega, tapi perginya setiap lorong diputerin, akhirnya apa, belanjalah semuanya ya. Tapi kalau misalkan orang udah bawa kertas, udah bawa notes, terus pasang kacamata kuda, saya perlunya cuman ini, terus pergi beli, ya udah mungkin bisa pulang dengan aman, kantongnya yang aman maksudnya ya. Nah, sedangkan kalau di Astronaci itu sebenarnya ada apa aja sih? Astronaci itu ada rekomendasi dijual, ada belajar online di rumah, terus ada mewarisi ilmu astronaci, ada pelatihan ekspresnya juga, dan ada komunitas. Jadi, teman-teman bisa mulai pikirkan kira-kira kebutuhan teman-teman itu apa. Kalau misalkan Anda tidak butuh apa-apa, ya tidak usah mencari bantuan. Silahkan menjalankan trading dengan seadanya gitu, dengan semampunya, dengan seberaninya, dengan sepedenya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman merasa ada butuh bantuan, silakan dilihat slide ini dan dibayangkan kira-kira teman-teman butuhnya produknya yang mana. Oke, itu sekilas dari saya untuk materi hari ini. Sebentar lagi saya akan mengajak teman-teman untuk interview, mengenai apa sih yang bagus dan apa sih yang berguna kira-kira untuk trader dari barang-barang Astronaci, dari produk-produk Astronaci. Apa sih kira-kira yang bisa kita nikmatin dari produk-produk Astronaci? Kenapa sih kok saya harus pilih barang itu? Kenapa sih kok barang itu laku banget? Bagusnya apa? Perbedaannya apa? Nanti kita akan nonton di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya hari ini. Saya Yorita Guyardi. Terima kasih untuk waktunya telah menonton. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan faedah yang banyak dari menonton video ini dan bisa terus semangat dan tetap profit menghadapi market dalam kondisi apapun juga ya. Make money di futures dan forex market itu memang sulit tapi it's worth it. Astronaci make you rich with astrology trading. Selamat siang semuanya.